Kami datang dari Allah, kepada Allah kami kembali. Bagian 2, dan kejadian yang lain adalah ciptaan kelas kedua. Roh yang paling murni atau latif itu lebih murni daripada cahaya malaikat. Malaikat tidak berupaya menyaksikannya. Kedudukan roh yang paling latif itu satu tingkat lebih tinggi daripada tingkat terakhir yang dipijak oleh Jibril pada malam Isra dan Miraj. Walaupun Jibril merupakan salah satu makhluk bangsa nur yang latif, tetapi kelatifan nur Jibril lebih rendah daripada kelatifan roh yang paling latif itu. Sebab itu Jibril tidak dapat memasuki medan nur roh yang paling latif itu. Roh yang paling latif itu adalah roh Nabi Muhammad SAW atau biasanya di kalangan ahli tasawuf dipanggil roh Muhammad. Kelatifan roh Baginda SAW itulah yang menjadi hijab melindungi Baginda SAW melalui pergeseran alam gaib, sehingga Baginda SAW sampai kepada Arasy, yaitu medan nur roh yang paling latif itu. Nabi Muhammad SAW kembali ke tempat asal roh Baginda SAW, tempat yang tidak ada makhluk lain kecuali nur yang latif itu. Tuhan berkehendak mengadakan kenyataan kepada roh yang paling latif itu, dan untuk itu Dia ciptakan jasad Adam AS. Setelah jasad Adam AS sempurna diciptakan, Tuhan hubungkan roh yang paling latif itu dengan jasad tersebut. Hubungan itu menyebabkan Adam AS menjadi hidup dengan mempunyai rohnya sendiri, yang menumpang bakat kehidupan kepada roh yang latif. Walaupun jasad Adam AS dijadikan dari tanah, tetapi rohnya berkait dengan roh yang paling latif. Malah roh Adam AS atau roh insan adalah bakat roh yang paling latif itu. Tidak putus hubungan roh individu dengan roh yang menjadi sumber kepada kewujudan roh-roh. Roh yang paling latif, roh Nabi Muhammad SAW, sumber kepada roh-roh insan, berkedudukan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, utusannya atau urusannya yang melaksanakan perintah Allah. Ia menyimpan segala pengaturan mengenai segala yang Tuhan mau ciptakan. Roh urusan Tuhan itulah yang bertugas dengan tepat memastikan apa yang Tuhan kehendaki itu terlaksana dengan tepat. Dan tidak kami utuskan engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ayat 107, Surah Al-Anbiya. Bakat kekhalifahan roh yang paling latif itu hanya menjadi kenyataan setelah Adam AS diciptakan. Adam AS dan keturunan beliau AS menjadi bekas menerjemahkan bakat-bakat khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh insan yang diterangi oleh roh yang paling latif, yang hanya dihijabkan oleh hijab ketuhanan, dibekalkan dengan kebisaan untuk mengalami suasana hadrat ilahi, merasai kehadiran Tuhan serta mengenali Tuhan. Dalam aspek yang ada hubungan dengan makhluk dan Tuhan dalam aspek yang melampaui segala bentuk perhubungan dengan makhluk. Roh insan yang diterangi oleh roh yang paling latif mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tasbih dan tansih. Hadrat ilahi atau hakikat yang dialami oleh roh insan diistilahkan sebagai rahasia-rahasia Allah.
Rahasia-rahasia Allah yang dikaruniakan kepada roh insan tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Oleh karena itu makhluk yang lain mesti akur dengan kedudukan insan sebagai khalifah Allah. Oleh karena Adam AS yang menyatakan kekhalifahan itu, maka sekalian makhluk mesti akur dengan kedudukan Adam AS sebagai ciptaan Tuhan yang menanggung rahasia Allah yang paling mulia. Sekalian makhluk mesti tunjukkan bukti penerimaan tersebut dengan cara sujud menghormati Adam AS. Intipati kepada roh adalah aspeknya yang melahirkan penghidupan, yang diistilahkan sebagai nyawa, seumpama air yang mengalir kepada seluruh tubuh, menggerakkan semua bakat-bakat. Atas dasar perkaitan roh dengan jasad, aspek nyawa itu dinamakan nyawa insan. Ada juga yang menamakannya insan batin. Ada juga yang memanggilnya insan rahasia Allah untuk menggambarkan hubungannya dengan hadrat ilahi. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu ada pula yang memanggilnya diri yang sebenarnya. Oleh karena kedudukan hubungannya dengan hadrat Tuhan, maka dialah yang benar-benar bertaraf hamba Tuhan, yang tahu melakukan kehambaan kepada Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Jika dia berhenti bekerja, maka semua bakat-bakat akan berhenti berfungsi. Jika dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua bakat-bakat menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Roh mempunyai keupayaan untuk menghidupkan jasad dan menggerakkan bakat-bakat yang ada pada jasad. Kesan dari tindakan roh, jasad menjadi hidup, dan keupayaan yang menghidupkan jasad itu dinamakan nyawa bagi jasad. Nyawa yang menghidupkan jasad ini biasanya dipanggil roh hewani. Roh yang menggerakkan roh hewani itu dinamakan roh insani. Roh hewani menghidupkan jasad. Roh insani juga memperoleh kehidupan dari insan sirullah, insan rahasia Allah. Apabila roh insani berhenti membekalkan roh hewani, jasad akan mengalami kematian, tetapi roh insan tidak mati walaupun jasad sudah mati. Oleh sebab itu kematian jasad tidak menyelamatkan manusia dari soal jawab di dalam alam kubur. Alam kubur merupakan salah satu dari pintu surga ataupun pintu neraka. Insan yang hidup di dalam kubur akan memandang kepada salah satu tempat kesudahannya, sama ada surga atau neraka. Bahagia sudah dapat dirasakan oleh ahli surga sekalipun kiamat belum terjadi. Roh hewani atau nyawa kepada jasad bekerja melalui pernafasan, yaitu udara yang keluar masuk melalui hidung dan mulut, dan juga aktivitas turun naik di dalam jantung yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Roh hewani dan aktivitas jasad berkait rapat. Jika pengaliran udara ke dalam jasad ditahan atau aktivitas jantung diberhentikan, roh hewani tidak berupaya lagi menghidupkan jasad. Jadi, nyawa jasad dan jasad saling bergantungan, saling perlu memerlukan. Tubuh yang sehat dengan jangka hayat nyawa jasad ada kaitan. Kesatuan bakat-bakat roh, nafsu, akal dan nyawa dinamakan rohani atau hati nurani yang bertaraf hamba Tuhan yang sebenarnya.
Dalam keadaan yang asli, tanpa pengaruh alam jasad dan alam benda, rohani berkedudukan sebagai insan yang sempurna. Rohani dikuasai oleh sifat wahdaniyah, yaitu rohani menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kecenderungan rohani hanya satu, yaitu melakukan ubudiyah atau kehambaan kepada Allah. Dan ingatlah, tatkala Tuhan engkau mengambil dari anak cucu Adam dari tulang-tulang punggung mereka, dan Dia jadikan mereka saksi atas diri mereka sendiri, bukankah aku Tuhan engkau? Semua menjawab, memang, kami menyaksikan. Supaya jangan kamu berkata di hari kiamat, sesungguhnya kami lalai dari ini. Atau supaya tidak kamu katakan, yang musyrik itu hanyalah bapak-bapak kami yang dahulu, sedangkan kami ini hanyalah keturunan sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami lantaran apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat salah? Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu supaya mereka kembali. Ayat 172-174 Surah Al-A'raf. Sebelum bercantum dengan jasad semua keturunan Adam yang masih dalam keadaan rohani yang suci murni, yang menyaksikan keesaan Tuhan, telah dihadapkan oleh Tuhan dengan ikrar ubudiyah kehambaan. Sekalian mereka menyaksikan dan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rohani menyaksikan yang demikian karena mereka bermakrifat tentang keesaan Allah dan ketuhanannya. Rohani yang telah bermakrifat tentang Allah itulah diri manusia yang sebenarnya, sementara jasad adalah alat baginya membuktikan kehambaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka tidak ada alasan kelak untuk mengatakan bahwa mereka tidak diberi pengetahuan tentang Tuhan. Mereka juga tidak boleh memberi alasan menurut hukum lahiriah yang berhubung dengan pertalian jasad dengan mengatakan mereka menjadi musyrik karena ibu bapa mereka musyrik. Sebelum ada kaitan dengan jasad menurut nasab keturunan, manusia yang sebenar rohani sudah mendapat keterangan yang jelas tentang Tuhan. Tuhan karuniakan jasad kepada manusia rohani supaya mereka membuktikan kebenaran ikrar kehambaan yang mereka telah buat dengan Tuhan. Manusia rohani berkewajiban mencari jalan kembali ketika mereka masih mengendarai jasad, karena jasad itu nanti yang akan menjadi saksi ke atas mereka. Manusia rohani masuk ke alam jasad untuk melakukan pekerjaan yang diamanahkan oleh Tuhan. Pekerjaan itu adalah menjadi khalifah, mengatur kehidupan berjasad menurut perintah dan peraturan Tuhan. Apabila dikeluarkan dari alam jasad, habislah tempuh yang dibenarkan untuk bekerja. Datanglah tempuh perkiraan dan pemberian ganjaran atau hukuman. Percantuman rohani dengan jasad menyebabkan manusia mempunyai dua jenis diri. Jasad dinamakan diri zahir dan rohani dinamakan diri batin. Diri zahir menjadi sarang atau wadah kepada diri batin. Jasad yang pada mulanya berkedudukan sebagai mayat bertukar menjadi hidup dan mempunyai nilai-nilai kehidupan setelah ia bersemayam dengan diri rohani.
Diri rohani pula yang pada mulanya tidak dapat memamerkan bakat-bakat dan nilai-nilai yang ada padanya, telah bisa menjadi nyata dan memamerkan apa yang ada dengannya. Percantuman dengan diri batin melahirkan pada diri zahir nyawanya, bakat-bakatnya, nafsunya dan akalnya. Alam diri zahir adalah jasadnya dan alam kebendaan yang nyata. Diri zahir berkehendakkan apa yang menggembirakan jasadnya dari benda-benda dan perkara-perkara yang nyata. Diri zahir juga menggunakan akalnya pada perkara yang nyata. Nafsu dan akal diri zahir akan mengarahkan segala bakat dan kekuatannya kepada benda dan perkara yang zahir. Tidak ada keinginannya untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaktian kepadanya. Tidak lahir pengetahuannya tentang Tuhan. Tidak ada kasih sayangnya kepada Tuhan. Tidak ada renungannya kepada kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan. Segala-gala yang pada diri zahir adalah yang zahir juga. Tidak ada urusan kehambaan kepada Tuhan pada diri zahir. Keadaan diri zahir adalah matanya tertutup dari melihat kepada sesuatu tentang Tuhan, telinganya tuli dari mendengar peringatan Tuhan, mulutnya terkunci dari bicara tentang Tuhan dan bakat-bakat anggotanya terikat dari melakukan kehambaan kepada Allah. Diri batin atau manusia rohani berkewajiban membuka tutupan dari mata diri zahir agar ia bisa melihat sesuatu tentang Tuhan, membuka penyumbat telinganya agar ia bisa mendengar sesuatu tentang Tuhan, membuka kunci mulutnya agar ia bisa bicara sesuatu tentang Tuhan, dan membuka ikatan anggotanya agar ia bisa melakukan sesuatu karena Tuhan. Pekerjaan manusia rohani sangat berat. Manusia zahir menjadi ujian bagi manusia rohani. Kebanyakan manusia rohani tertarik kepada keelokan manusia zahir dengan kepuasan yang dinikmati oleh manusia zahir. Manusia rohani yang sepatutnya menjadi khalifah kepada manusia zahir telah berubah menjadi alatnya. Adam AS merupakan manusia zahir yang pertama bersanding dengan manusia rohani. Tugas Adam AS adalah meramaikan manusia-manusia zahir karena ramai manusia-manusia rohani mau menyatakan diri mereka. Adam AS diciptakan dari anasir tanah yang asli. Sesungguhnya aku hendak jadikan manusia dari tanah. Ayat 71, Surah Sa'ad. Ciptaan pertama yang dari tanah itu diberikan keupayaan untuk melahirkan keturunan. Keturunan Adam AS membiak melalui percantuman unsur bapa dengan unsur ibu. Kedua-dua unsur tersebut bercantum di dalam perut ibu dalam suasana yang diuruskan oleh Tuhan yang dinamakan rahim. Rahim ini dinisbahkan kepada nama Tuhan Ar-Rahim, yang pengasih dan penyayang. Cantuman unsur ibu dengan unsur bapa, setelah melalui beberapa proses, akhirnya membentuk satu bentuk kewujudan yang bernama manusia zahir. Apabila manusia zahir sudah berumur di antara 120 hingga 145 hari, manusia zahir yang di dalam perut ibu itu dikawinkan dengan manusia rohani oleh urusan Tuhan yang bernama Ar-Rahim itu.
Apabila menjangkau usia 9 bulan 10 hari, manusia yang sudah bercantum unsur zahir dengan unsur rohani dan telah dicelup di dalam pencelupan ar-rahim, meluncur keluar dari alam kandungan ibu kepada alam dunia. Manusia masuk ke dunia setelah menerima pencelupan daripada ar-rahim, membawa bekal sesuatu yang sangat murni, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Percantuman dengan manusia zahir, terikat dengan darah, daging dan tubuh seluruhnya, diselimuti pula oleh hijab yang tebal, yaitu dunia, menyebabkan manusia rohani lupa kepada asal-usulnya dan lupa kepada ikrar yang telah dibuatnya dengan Tuhan. Pengetahuannya tentang Tuhan juga tertutup. Mereka lupa kepada jalan kembali ke tempat asal mereka. Walaupun lupa tetapi benih fitrah masih tersembunyi di dalam buminya. Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengampun menghantarkan kitab-kitab suci dan rasul-rasul untuk menyiramkan fitrah suci itu agar ia tumbuh dan keluar dari bumi yang gelap gelita untuk menyaksikan kebenaran yang sudah ada dengannya. Sang Kiai